Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul penggunaan alat ukur multimeter. Multimeter secara umum adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan. Sedangkan pada perkembangannya, multimeter masih bisa digunakan untuk beberapa fungsi seperti mengukur temperatur, induktansi, frekuensi, dan sebagainya. Ada juga orang yang menyebut multimeter dengan sebutan avometer. Mungkin maksudnya ampere, volt, dan ohm. Fungsi multimeter: mengukur tegangan DC, 2 mengukur tegangan AC, 3 mengukur kuat arus DC, 4 mengukur nilai hambatan sebuah resistor, kelima mengecek hubung singkat atau koneksi, 6 mengecek transistor, 7 mengecek kapasitor elektrolit, 8 mengecek dioda LED dan dioda Zener, 9 mengecek induktor, 10 mengukur HFE transistor tipe tertentu, 11 mengukur suhu tipe tertentu. Pada perkembangan teknologi, kini sebuah multimeter atau multitester tidak hanya dapat mengukur ampere, volteg, dan ohm atau disingkat dengan AVO, tetapi dapat juga mengukur kapasitas, frekuensi, dan induksi dalam satu unit, terutama pada multimeter digital. Beberapa komponen pengukuran multimeter yang banyak terdapat di pasaran lain itu volteg, AC dan DC satuan pengukur volt, current arus listrik satuan pengukur ampere, resistansi hambatan satuan pengukur ohm, kapasitansi satuan pengukur farad, frekuensi satuan pengukur hertz, induktansi satuan pengukur henry, pengukuran atau pengujian dioda, pengukuran atau pengujian transistor. Berikut cara menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan arus listrik dan resistansi. Fungsi dasar multimeter seperti voltmeter mengukur tegangan, amperemeter, dan ohmmeter. Yang pertama, cara mengukur tegangan DC. 1. Atur posisi saklar selektor ke DC phase. Pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, putar skala selektor ke 12 volt. Sehingga khusus analog multimeter. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan dan diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang lebih tinggi untuk menghindari terjadi kerusakan pada multimeter. 3. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang diukur. Probe merah pada terminal positif dan probe hitam ke terminal negatif. Hati-hati agar jangan sampai terbalik. Keempat, baca hasil pengukuran display multimeter. Terus yang kedua, cara mengukur tegangan AC. 1. Atur posisi saklar selektor ke ACP. Pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika mengukur 220 volt, putar saklar selektor ke 300 volt, khusus analog multimeter. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang tertinggi untuk menghindari terjadi kerusakan pada multimeter. 3. Hubungkan probe ke terminal untuk tegangan AC. Tidak ada polaritas negatif dan positif. 4. Baca hasil pengukuran display multimeter. Terus yang ketiga, cara mengukur arus listrik ampere. 1. Atur posisi saklar selektor ke DCA. Pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur.
Jika arus yang akan diukur adalah 100 mA, maka putarlah saklar selektor ke 300 mA. Jika arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka sekring dalam multimeter akan putus. Kita harus menggantinya sebelum kita dapat memakainya lagi. 3. Putuskan jalur catu daya yang terhubung ke beban. 4. Kemudian hubungkan probe multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut. Probe merah output tegangan positif dan probe hitam ke input tegangan positif. 5. Baca hasil pengukuran display multimeter. Dan yang keempat, cara mengukur resistor. 1. Atur posisi saklar selektor ke ohm. 2. Pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur, biasanya diawali di tanda X yang artinya adalah kali. 3. Hubungkan probe ke komponen resistor. Tidak ada polaritas, jadi boleh terbalik. 4. Baca hasil pengukuran display multimeter. Khusus analog multimeter diperlukan pengalian dengan setting ke langkah kedua. Demikianlah materi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.